definisi akidah. Akidah secara bahasa bermakna ikatan, kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Sedangkan menurut istilah adalah iman yang teguh dan pasti tanpa keraguan sedikitpun. Akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah, meliputi kewajiban, tauhid, dan ketaatan, serta beriman kepada malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, takdir baik dan buruk. Hakikat hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. 1. Iman, yaitu keyakinan yang teguh dalam hati tanpa ragu. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati, dan lisan. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Karena ia mencakup Islam, maka seorang hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika seorang hamba telah mampu mewujudkan keislamannya. 2. Islam, menyerahkan diri, pasrah, tunduk, patuh menurut istilah, yaitu sikap penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian di dunia maupun akhirat. Berkaitan dengan Islam sebagai agama, maka tidak dapat terlepas dari adanya pembentukan yaitu rukun Islam. Yang ke-1 membaca 2 kalimat syahadat, 2 mendirikan sholat 5 waktu, 3 menunaikan zakat, 4 melaksanakan puasa, 5 haji ke Mekah jika mampu. Yang ketiga, ihsan, yang bermakna berbuat baik. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Setiap perbuatan baik yang nampak pada sikap, jiwa, dan perilaku dilandaskan pada akidah dan syariat Islam yang disebut ihsan. Hakikat rukun iman. Pertama, iman kepada Allah. Seseorang wajib mengimani 4 perkara. Yang pertama, adanya Tuhan. 2, mengimani rububiyah, yang artinya tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah, yang artinya tidak ada sembahan yang berhak kita sembah selain Allah. Yang keempat, mengimani semua nama dan sifat Allah atau asma wa sifat. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Kita wajib mengimani setiap malaikat yang kita ketahui. Di antara bentuk beriman kepada mereka adalah kita mengimani di setiap tugas dan amalan mereka dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kita wajib mengimani semua kitab, contohnya ada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan Suhuf Musa. Kita wajib mengimani bahwa Al-Quran merupakan penghapus hukum dari semua kitab suci yang turun sebelumnya. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul Allah, yaitu wajib mengimani bahwa semua wahyu nabi dan rasul adalah benar, karena siapa yang mendustakan salah satu kenabian di antara mereka, sama saja dia telah mendustakan nabi. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, yaitu hari terakhir di dunia. Setelahnya tidak ada hari lain. Beriman kepada hari kiamat mencakup 3 perkara. Di antaranya, yang pertama, mengimani semua yang terjadi di alam barzah. Yang kedua, mengimani tanda-tanda hari kiamat, contohnya munculnya Imam Mahdi,
Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga, mengimani semua yang terjadi setelah kebangkitan dan kejadian ini. Berikutnya yang keenam, iman kepada takdir yang baik dan buruk, yang berarti kita wajib mengimani bahwa semua yang Allah takdirkan. Berikut 4 perkara beriman kepada takdir Allah. 1. Mengimani bahwa Allah mengimani segala sesuatu kejadian yang baik dan buruk. Yang kedua, kitabah atau mengimani bahwa Allah telah menuliskan semua takdir makhluknya di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, masyia, yaitu segala sesuatu terjadi dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, qalb atau Allah adalah pencipta seluruh makhluk, sifat dan perbuatan mereka. Sumber akidah Islam. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran adalah sumber pertama bagi hukum-hukum fikih Islam. Yang kedua, As-Sunnah, yaitu semua yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. As-Sunnah berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran seperti perintah sholat, maka bagaimana tata cara didapati dalam As-Sunnah. Yang ketiga ada ijma, yang bermakna kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad dari suatu generasi atas suatu hukum syar'i. Berikutnya yang keempat, qiyas, yaitu mencocokkan perkara yang tidak dapat di dalam hukum syar'i dengan perkara lain yang memiliki hukum karena adanya persamaan sebab atau alasan. Qiyas memiliki 4 rukun diantaranya. Yang pertama, ada dalil. Yang kedua, masalah yang akan dikiaskan. Yang ketiga, hukum yang terdapat pada dalil. Yang keempat, kesamaan sebab atau alasan antara dalil dan masalah yang dikiaskan. Hal-hal yang merusak akidah. Hal yang dapat merusak akidah adalah segala bentuk keyakinan, perkataan, atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keimanan. Berikut adalah hal-hal yang dapat merusak akidah Islam. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, kufur atau mengingkari kebenaran. 3. Nifak yang artinya kemunafikan. Berikut hal yang membatalkan akidah. Beberapa perbuatan, keyakinan, atau perkataan lain diantaranya. Yang ke-1, menjadikan perantara dirinya dengan Allah. 2. Tidak mengkafirkan orang kafir. 3. Meyakini adanya petunjuk atau hukum yang lebih baik selain hukum Nabi Muhammad. 4. Membenci sesuatu yang datang dari Nabi. 5. Istihza atau mengolok agama Allah. 6. Sihir. 7. Membantu orang kafir. 8. Meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Islam. 9. Berpaling dari agama Allah. 10. Bid'ah. 11. Khurafat dan tahayul.